Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo. Saya dari Divisi Infocom. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas soal salah satu program Infocom terbaru yang bernama ESA Visual Education atau yang kita singkat sebagai IF. Di IF ini kita akan bahas soal pembelajaran dan informasi tentang visual education itu sendiri, contohnya seperti fotografi, videografi, dan juga desain. Dan untuk sekarang kita akan membahas tentang fotografi terlebih dahulu dengan saya. Di fotografi ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menghasilkan gambar yang baik, lalu dengan apa sih yang ada di tombol kamera dan fungsinya, lalu juga ada bagaimana sih cara men-setting kamera dengan benar, dan hingga nanti di akhir kita akan bahas soal cara editing gambar, entah itu untuk kebutuhan sehari-hari atau mungkin lebih expertnya. Jadi let's go, kita coba. Oke, baik. Untuk bagian pertama ini kita akan membahas soal fungsi-fungsi tombol yang ada di kamera, lalu juga tentang bagaimana sih cara men-setting kamera secara manual dengan benar. So, kita mulai. Fungsi-fungsi terlebih dahulu. Di sini ada tombol menu. Layaknya device-device yang lain, pasti ada menu. Dan inilah kayak hal-hal yang mendasar tapi merumitkan menurut saya. Jadi kita nggak akan bahas soal di sini. Pasti bakal panjang. Langsung aja ke sini. Ini ada start and stop. Jika ini ada dua mode, jadi ada mode foto dan mode video. Jika kita pencet, kita masuk ke mode live view. Dan jika kita pencet lagi, kita masuk ke mode bidik. Jadi kita mesti ngebidik di sini. Itu fungsinya dari stop dan start ini. Tapi kalau misalkan kita masuk ke mode video, ini menjadi tombol untuk memulai dan tombol untuk menghentikan perekaman video. Contohnya seperti ini. Kita pencet lagi. Seperti itu. Lalu juga ada tombol zoom. Di sini kita bisa ngezoom fotonya atau hasil foto kita. Dan juga ada tombol review di sini. Jadi kita bisa ngeliat hasil foto kita. Dan sini ada tombol delete. Kalau misalnya pengen ngapus foto. Seperti ini. Erase. Lalu juga di sini seperti kayak hal lain, cuman analog biasa yang bisa dipakai buat menu-menu kayak gitu. Di sini ada AF. Jadi AF ini fungsinya kayak autofocus on. Jadi ketika kita mau ngebidik, kita tinggal pencet ini. Jadi bidikan yang kita tengah tuh, yang di tengah tuh, kita bakal ngebidik langsung fokus ke situ. Itu fungsinya ini. Nanti akan saya perjelas di materi tentang pengambilan gambar yang baik dan benar. Lanjut ke sini dulu. Ini merupakan seperti untuk SD card. Jadi untuk penaruhan memori sebentar. Jadi itu buka. Seperti ini. Dan juga ada untuk baterai di bawah. Seperti ini. Lalu ada juga tombol-tombol shortcut atau bisa dibilang jalan pintas yang mudah, seperti tombol ini. Bukan tombol sih, ya pokoknya seperti inilah. Jadi ini tuh untuk shutter speed, untuk memperbesar atau memperkecil shutter speed. Nanti akan saya jelaskan soal shutter speed ini. Lalu ada ini hanya untuk lampu, untuk di display ini. Display ini sama dengan display ini, jadi nggak ada bedanya. Lalu ada ini metering mode. Lalu ada shortcut untuk ISO. Jadi tinggal pencet shortcut di sini. Lalu kita pakai analog tadi untuk memperbesar atau memperkecil ISO.
lalu ada tombol drive. Jadi di drive ini kita akan tahu kayak misalkan single shot, kita hanya bisa sekali shot, sekali tekan satu shot. Tapi kalau misalkan kita pakai continue shot, kita bisa berkali-kali dalam sekali jepretan. Contohnya seperti ini, seperti itu. Jadi kita bisa ngambil banyak gambar seperti itu. Itu bedanya single shot dan continue shot di drive ya. Di sini juga ada silent single shot, jadi nggak kedengaran. Di sini juga ada continuous. Di sini ada timer 3 dan 2 detik. Lalu ada lagi shortcut autofocus. Jadi ini autofokusnya saya ambil dari lensanya di sini. Jadi bisa auto, bisa manual. Ini saya lagi pakai manual. Jadi di sini untuk manual dan autonya, untuk autofokusnya ya. Itu di setiap lensa beda. Lalu kita ke sini. Ini untuk pergantian mode di kamera. Ada mode boom, program, lalu special scene, creative auto, intelligent, dan banyak lagi. Oke, kali ini kita akan menggunakan mode manual. Oke, ada satu tombol yang belum saya jelaskan, itu tombol key di sebelah sini. Kalau kita pencet itu kayak bisa dibilang sebagai tombol untuk mengotak-ngatik dari opsional-opsional yang ada di mode manual. Jadi kalau misalnya kita pencet key, kita masuk ke mode ngotak-ngatik gitu. Jadi kita bisa ubah semuanya yang ada di manual. Di manual ini ada shutter speed, ada aperture, ada ISO speed, dan di sini ini garis panjang ini merupakan seperti kalau misalkan ada garis kecil ini lihat gak? Nah ini. Kalau misalkan garis kecil di bawah 1, minus 1, itu gambar kalian gelap. Kalau misalkan plus 1, gambar kalian terang. Jadi kalau bisa gambar titik kecil ini bisa ada di tengah-tengah ini supaya gambar kalian tuh pas gitu, nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang. Lalu ada settingan ini mode settingan ya. Jadi ini kayak kontrasnya segala macamnya. Jadi di settingnya di sini. Nah, ada sharpness, contrast, saturation, color tone. Lalu ada white balance. Di sini ada auto, ada daylight, ada shade, dan ada baik lagi. Kali ini saya akan memakai Kelvin, tapi nggak semua kamera punya ini sih, color temperature kayak saya Kelvin gini. Lalu white balance, shape and blur. Jadi ini tentang warna apa sih yang pengen kalian dapat di gambar, tapi saya nggak akan menjelasinnya karena terlalu ribet. Ada one shot, ini tentang autofocus ya, mau one shot atau semuanya fokus atau gimana. Kalau saya biasanya pakai yang one shot. Lalu ini manual selection, jadi yang difokusin tuh mau di tengahnya khusus atau di atas atau mau di bawah atau mau di samping atau mau semuanya. Jadi bisa misalkan kita ngambil gambar gini, kita mau fokus di bagian bawah sini, kita tinggal pakai mode yang tadi itu, yang ini kita fokusin di bawah, seperti ini. Kalau misalnya kita fokusin di atas gini, tapi biasanya saya pakai yang tengah, nggak usah aneh, pakai tengah aja. Oke, kalau bisa pakai semuanya juga nggak ada masalah. Oke, lanjut. Ini yang saya bilang tadi drive, ada yang single, continuous, silent single, silent continuous, timer. Lalu di sini kayak hasil gambar kalian mau dibuat JPEG atau di RAW, bisa dua-dua juga. Bisa cuman JPEG doang, bisa RAW doang, gitu. Gimana kalian sih? Kalau untuk settingan gambar saya biasanya kayak gini ya. Settingan hasil foto kalian. Baik, untuk kali ini kita akan kalau orang-orang bilang tuh
segitiga exposure yang berisi tentang shutter speed, aperture, dan ISO speed. Bisa dibilang tiga hal ini tuh saling berkesinambungan. Tiga hal ini tuh menentukan gelap terang dari sebuah hasil gambar. Shutter speed, ISO, dan aperture. Tapi bukan berarti tentang gelap terang doang ya tiga hal ini. Saya jelaskan satu. Shutter speed. Jadi shutter speed itu semakin kecil perbandingannya 1:5, 1:8, semakin terang. Tapi semakin besar, semakin gelap. Tapi juga kalau semakin besar, hasil gambar atau bisa dibilang penjepretan gambar itu akan semakin cepat. Tapi kalau misalkan kita pakai kecil, penjepretan gambar akan sangat lambat. Contoh, kita pakai yang perbandingan kecil. Di sini 1:5. Akan terang, saya yakin terang. Tapi akan sangat lambat. Lihat, terang dong. Dengar? Pengambilan gambar lamban. Kalau misalkan kita pakai yang besar, akan gelap. Itu tidak terlihat. Tapi pengambilan gambarnya cepat. Kedengeran? Jadi itu bedanya antara shutter speed cepat dan shutter speed lambat. Shutter speed kecil dan shutter speed besar. Lalu ada aperture. Jadi aperture ini tentang bisa dibilang ngeblur atau enggaknya suatu gambar. Jadi semakin kecil aperture, semakin terang. Semakin besar, semakin gelap. Tapi semakin kecil gambar semakin blur, dan semakin besar gambar semakin nggak ada blurnya. Ngerti? Contoh, kita pakai aperture besar, kita pakai 11. Lihat, gambar gelap. Kita terangin dulu ya. Coba kita terangin. Lihat. Jadi untuk gambar sendiri nggak butuh banyak blurnya. Tapi kalau misalkan kita pakai F kecil, gambar itu bakal ngeblur. Kita pakai 0,8. Oh, terang banget, sorry. Nanti seperti itu. Nanti saya tentuin lah cari gambar, oke. Lalu ada ISO speed. Jadi ISO itu semakin kecil, semakin gelap, semakin besar, semakin terang. Itu aja sih. Jadi maksud saya gini loh. Dari tiga hal itu yang sebelumnya saya bilang, tiga hal itu saling berkesinambungan. Jadi kalau ditanya bagaimana cara men-setting kamera secara manual dan dengan benar, kunci di tiga ini. Bagaimana kita saling men-setting tiga hal ini biar sama rata. Contoh, biasanya kalau saya di indoor kayak di rumah ini, saya pakai ISO antara 800 sampai 1600. Karena di ruangan ini ada gelap, jadi saya pakai 1600. Lalu untuk aperture saya selalu pakai 2,8 karena menurut saya 1.8 terlalu ngeblur, jadi nggak mau. Lalu ada shutter speed. Saya biasanya shutter speed nggak pernah lebih kurang dari 1/100, karena masuk 1/8, 1/60, 1/50 itu jepretannya bakal lamban. Apalagi kalau misalkan gelap, itu bakal PR banget sih. Jadi saya saranin
100/100 ke atas. Jadi karena di ruangan gelap, jadi saya pakai 1/100. Sih? Oke, dapat gambar yang cukup terang. Kalau misalkan kalian masih gelap, tinggal tambahin ISO seperti itu. Dan kalau di outdoor, apalagi kalau misalkan cahayanya terang, saya biasanya pakai ISO serendah-rendahnya 100 misalkan. Lalu aperture nggak bakal saya apain, tapi shutter speednya saya gedein, karena ya seperti sebelumnya saya bilang, semakin besar semakin gelap. Jadi untuk meredus terangnya itu ya nggak bakal bisa di sini juga sih. Nanti saya kasih contohnya di gambar. Jadi seperti itu. Oh ya, satu lagi saya akan menjelaskan. Kalau misalkan kalian benar-benar bingung, maksudnya di manual mungkin cuacanya lagi jelek atau segala macam, jadi kalian kacau, jadi nggak sempat mikir jernih buat mikir soal segitiga exposure ini, cara ngotak-ngatik segala macam. Saya kasih secara simpel, pindah ke mode CA, kreatif auto. Jadi nggak usah mikirin apa-apa, tinggal masuk ke mode CA ini, kreatif auto, udah kelar, tinggal foto, hasil gambar aman. Nggak aman sih, bisa dibilang auto itu simpel, tapi kita nggak bisa ngasilin foto yang kita pengen, seperti itu sih secara simpelnya. Oke. Tapi jangan pakai auto, pakai manual aja.